Kalungnya berlian, iya sayang. Ini berlian aku udah beli lebih dari 15 tahun. Ini bukan barang baru ya. Ini adalah hadiah. Ini hadiah dari suamiku sekarang. Udah nggak usah ngata-ngatain orang ular ya, udah nggak usah. Kita nggak tahu apa yang akan dia ucapkan nanti dia bersaksi. Kita harus fair ya, kita harus fair. Kan kalian bilang dari semalam, oh si Melvina baikan sama bukan baikan apa, balas-balasan komen sama Samira. Bagus, kalau tujuannya bagus untuk saling mendukung, ngebagus-bagusin produknya karena memang produknya bagus, nggak masalah. Kita nggak masalah gitu-gitu, nggak usah kalian perdebatkan yang masalah itu. Kalau misalnya Samira itu ngejelekin produk orang, nggak boleh gitu. Kalau nggak bagus-bagusin bagus. Kita harus belajar bijak netizen, kita harus belajar bijak ya. Susah sih, tapi memang harus belajar terus, ikhlas, fair, itu harus belajar. Kalau aku tuh sekarang masuk ke live itu untuk meluruskan. Ada berita apa lagi? Berita yang akan aku luruskan adalah hari ini pagi-pagi Abi itu udah bikin, aku nggak lihat Instagram kemarin. Yang Instagramnya Abi itu kan datang ke rumah aku juga pada saat pendukungnya Dr. Reza memang mau nonton sidang. Memang mereka pengen main ke rumah aku, dan aku pun emang kepengen ketemu mereka. Live bareng dong Gaby Vesta. Iya mana Gaby? Dan aku pun kepengen ketemu mereka karena aku kepengen kasih tahu ke mereka semua, boleh saja mendukung Dr. Reza, tetapi jangan bullying gitu ya. Alhamdulillah kan setelah ketemu sama aku nggak ada lagi bullying yang dilakukan oleh pendukungnya Dr. Reza, nggak ada. Jadi jangan kalian berpikir mereka itu dibayar lah, mereka itu buzzer lah, nggak ada. Semua orang itu berhak untuk memberikan pembelaan kepada orang yang mereka anggap layak, patut dibela. Kopi ini diseruput dulu ya sampai lupa. Apa NM akan masuk penjara? Udahlah, orang udah di penjara. Kita ngomong yang lain ya sayang ya. Gelasnya bagus. Ya ini gelasnya ini gelasnya aku dikasih hadiah sama Hello and Buy, dan aku ini emang suka banget karyanya dia ini lagi hit banget. Aku nggak mau nyebut brand dan harganya ini lumayan ya. Tapi karena aku langganannya Hello and Buy, ada tuh branded stuff yang di online itu, jadi aku kasih hadiah ini. Aku dikasih 2. Aku happy banget ya, karena ini handmade ya. Kalau di kita mah sebetulnya murah ya, tapi karena ini dari New York ya sudah jadi mahal. Cik Mursida, iya Cik Mursida, Kade itu suka banget sama Vimela. Jadi dia itu warna-warni banget Vimela dia suka. Makanya Masya Allah banget ya. Masya Allah banget. Vimela itu, nih Vimela. Ini Vimela, ini udah menjadi brand andalan Mimi Kade, dan teman-teman yang merasa kepengen brand lokal atau karya anak bangsa itu hits di Indonesia. Dan ini tuh menurut aku udah termasuk hits banget ya, karena sampai hari ini kalau apalagi yang kulit ini nih, ini Himalaya beneran, ini Himalaya asli, ini masih waiting list, masih antri. Yang Mimi Kade selalu, Mimi Kade itu warna-warni punya sesuai bajunya. Terbuat dari kulit, ada yang kulit sapi tapi di embos kroko, ada yang dari kroko beneran. Ini kebetulan ada di depan aku, lupa bawa naik semalam. Ya betul, Mimi Kade itu gini deh. Mimi Kade itu suka banget sama Vimela. Ada tali panjangnya mungkin ya, ada tali panjangnya. Harganya nanti kamu lihat aja di ini ya, lihat aja di Instagramnya. Pokoknya bisa kirim, bisa ke Aussie, bisa kirim. Atau nanti aku bawain, aku akhir tahun mungkin atau awal tahun depan ke Aussie ngedrop anak aku sekolah.
Dari Australia yang kepengen Vimela silahkan DM aku atau DM ke Vimela, nanti aku bawain ya. Kenapa Gaby Vesta? Gaby Vesta diajak live sama aku, kamu bilangin ke dia cepetan. Aku punya waktu nih sampai jam 11 deh, aku tungguin. Aku nggak tahu Rovan aku nggak tahu. Soal semalam gimana Kak sama si Yamin? Si Yamin nggak banyak, aku banyak nggak ngerti bahasanya. Dia kayaknya dulu ini deh, dulu tinggal di Belanda, jadi bahasanya Belanda aku nggak ngerti ya. Tapi kan aku tanya, dia ngerti nggak kenapa terjadinya persidangan ini, dia ngerti nggak ceritanya ya. Dia Fanda aja tuh puyeng ya. Aku tuh mengedukasi kalian itu kan, kita itu bukan orang-orang yang kuliah hukum ya, bukan. Dia ini kan ngomong sama netizen, bukan ngomong sama mahasiswa hukum atau mereka berdebat dengan para ahli hukum. Keberatan bahasanya kan. Kita yang di Komal Mr. Z itu ngebahas dengan ringan-ringan yang bisa dipahami dan dimengerti oleh netizen. Si Yamin giliran aku bantah, dia kasihan, takut takut serak suaranya. Mr. Yamin ya, karena katakan dia profesor, nggak boleh pakai si, kita harus menghormati dia, katanya profesor. Mr. Yamin, iya, mungkin dia lagi merasa kasih kuliah ke mahasiswa, jadi ngomongnya walaupun di sosmed teriak-teriak, nggak apa-apa, manusia kan beda-beda. Oh iya, belum minum Java. Ya udah, aku mau kirimin kalian Java ya, yang beruntung nanti aku kirim. Tapi kalian itu kan, aku tuh di buzzer tuh di feednya Rumpi pada kesel aku mau masuk. Dikira mereka aku kesenangan banget kali masuk TV. Aku tuh udah nih ya, aku tuh udah entah berapa puluh kali di WA-in sama timnya Rumpi, nggak pernah mau masuk. Nah, cuman sekarang aku nggak enak lama, nggak enak. Nih ya, kalian lihat nih. Ini dari dua orang tuh. Dua orang ini selalu nge-WA aku dari bulan Maret. Baca dari bulan Maret. Tuh. Dari bulan Maret ya. Terus tiap hari, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nih. Oke, ini dari satu ya. Ini dari bulan Maret aku disuruh masuk TV ya. Ini jadi orang-orang yang gila-gila masuk TV biar melek bahwa masuk TV itu bukan satu kewowan gitu loh. Oke, ini dari Mbak Sari. Dari Mbak Sari itu dari bulan, ini lebih lama lagi nih. Dari 2021. Dari 2021 tuh, setiap kali itu aku nggak pernah balas. Dari April 2023 tuh mulai itu. Tadi kan Maret ya, mulai aku nggak pernah bales tuh. Mulai terus aja ngingetin, terus aja tuh. Nggak ada yang aku bales ya, terus aja ngundang. Nggak ada yang baru sampai pada bulan Juli dia WA baru aku bales tuh. Aku balasnya nggak bisa kalau weekend. Nah, terus maksa lagi hari Selasa. Hari Selasa besok dikabarin ya. Ini aku nolak terus dari bulan Juli, aku nolak melulu. Nah, paham kalian? Jadi kalian itu jangan berpikir aku tuh gila-gila masuk TV. Iya, dari 2021. Kamu bayangin. Baru 2025 aku mau sekarang. Heran. Kalian itu harus dirubah lah pola pikir kalian itu. Kayak jadi artis itu tujuan hidup banget, masuk TV itu kebanggaan banget. Nggak ada ya. Nggak ada. Maju terus, maju. Kata-kata hari ini adalah jangan biarkan diri kalian diinjak lawan ya. Kata-kata hari ini buat aku itu,
Silent is gold katanya, nggak laku. Speak up is diamond ya. Ini aku pokoknya tiap hari selama ada yang berita aku harus lurusin, aku lurusin ya. Pagi-pagi kan ada berita katanya aku ngumpulin buzzer, nggak ada ya. Nggak perlu buzzer. Mereka malah pengen ke rumah aku kasih tahu. Jangan onar, kalau mau ngebela jangan body shaming, jangan bullying. Di sini nih, nanti ada fotonya. Aku kemarin ketemu fotonya cuman ketimpa. Diamond itu ini nih, diamond. Speak up is diamond. Nah, bila perlu nanti aku pakai di sini nih. Di sini bila perlu aku pakai. Jadi speak up is diamond. Nggak ada lagi silent is gold, nggak bisa. Aman sih buat GERD, aman. Mau lihat koleksi perhiasan nanti dibilang flexing. Aku kan nggak suka begitu. Semua orang punya kesenangannya masing-masing. Ada yang senang menginspirasi kalian semua dengan ngeliatin koleksi-koleksinya. Bagus itu, untuk terlalu tergantung sudut pandang. Sudut pandang kalian itu melihatnya seperti apa, ya kan? Kayak aku aja setiap OOTD pagi mau berangkat kantor, kadang-kadang aku foto di depan kaca. Di belakangnya banyak koleksi-koleksi Hermes aku. Kalau yang nggak julid ngomongnya ya sudah, emang itu lemari, di depannya ada kaca. Aku foto aja untuk ngeliatin ke kalian aku pakai baju Vimela misalnya, aku pakai baju Five Style. Tapi kalau yang hasad hatinya pikirannya, oh aku lagi pamer gitu, karena nggak ada aku niat begitu. Kayak misalnya Dr. Reza sama Dr. Mufid yang dibilang flexing. Sebetulnya kalau aku pribadi ya, aku bangga sama mereka itu, bagaimana pencapaian hidup mereka itu dari kota kecil, suami istri, merintis bisnis, sehingga bisa seperti itu sekarang. Ngelihatnya begitu, jangan ngelihatnya itu hasad, iri, dengki. Dibayar, masuk TV dibayar, tapi aku nggak pernah ambil honor aku dari dulu. Bukan itu tujuan aku, bukan cari duit masuk TV ya. Meluruskan, ini hari ini aku nggak tahu mau ditanya apa, tapi aku nggak, pada intinya aku tuh nggak enak keseringan nolak, apalagi sama hostnya, sama Mbak Feni Rose kan aku baik ya, nggak enak nolak melulu, nanti aku dikatain songong, sombong. Ya sudah, pas aku hari Minggu nggak ada kegiatan dan Renzo nggak ada di rumah, ya jadi aku ayo mau. Nah nanti kalian nonton ya, aku juga nggak tahu mau ditanyain apa. Nggak usah spill. Kalian lihat aja yang aku pakai. Bercandain JP nggak pakai melotot saat persidangan. Iya itu nggak sopan ya, tengil. Tim Nepos, semangat pagi tim Nepos. Bagaimana Somalia, Mbak? IM22 TI Somalia gimana? Amankah? Tuh aku mah temen aku dari di mana-mana ya. Temen dunia nyata aku tuh di mana-mana, di banyak negara. Jadi santai ya kalau di doxing sama orang-orang yang nggak kenal, kecuali orang yang kenal ya. Aku lawan. Kalau sama netizen yang nggak kenal, sudahlah. Nepos apa? Negara perlu orang smart. Coba kalian Google aja, ini kalung diamond ini kurang lebih 8 karat. 8 sampai 9 karat. Kalian Google aja berapa harganya. Aku juga nggak tahu karena ini dikasih pacar waktu itu, belum jadi suami. Yang kalian kata-katain udah ngasih aku banyak diamond. Baru sampai di Eropa. Waduh. Belum ke Somalia atau udah dari Somalia, Mbak? Muka aku glowing. Ya ini juga aku mau kasih tahu ya, ini adalah hasil dari aku stem cell di Korea kemarin dengan Medyang di Korea ya. Ada Medyang Indonesia. Kalau kalian mau tanya-tanya ya ke Medyang, Instagramnya Medyang Indonesia. Nggak sesak pakai baju ketat. Aku habis olahraga, jadi kalau olahraga nggak pakai baju ketat nanti ke halo.
ya. Oke, mana Jojo? Sayang? Sayang udah di jalan pulang? Udah breakfast belum? Oke. Hati-hati ya nak, ketemu di rumah ya. I love you. Bye sayang. Bye, see you soon. Tua aku nelfon dulu. Anakku pulang, sedih. Apa tadi pertanyaannya? Kalian nanya apa? Udah jangan nanya-nanya itulah. Kita coba jangan ngebahas itu, kita ngebahas yang lain dong. Tadi Vimela kalian tanya. Abi Arjuna semangat dong nih. Termasuk Abi nih, aku seneng ya ada Abi untuk pengguna dunia maya yang meluruskan ketidakbenaran. Bagus Abi ya. Memang capek Bi. Aku tahu kamu pasti di buzzer, pasti dikata-katain. Tapi jangan takut selama kamu benar dan untuk kebenaran dan membela yang benar, maju. Itu biar menjadi catatan ibadah amal kebaikan ya. Dari Somalia, Istanbul, Eropa, istirahat pakai rompi dulu. Hati-hati ya Mbak. Nah ini juga aku bangga banget, tetap berisik ya Kak. Iya, Fakta Sidora kalian follow tuh, berisik dia. Aku tuh kagum banget sama temen aku yang ada di Eropa tuh. Aku tuh cita-citanya kepengen jadi dia tahu, dikirim ke daerah konflik, terus gitu-gitu deh ya kayak di film-film dan maju guys. Dan itu tuh terjadi di hidup dia gitu. Terus aku sekarang temenan sama dia. Kadang-kadang kalau dia misalnya lagi menyelamatkan diri di bunker, terus pernah tuh dia video call aku lagi di atasnya itu bunyi pesawat lah, bunyi apalah sini dari sini, bunyi pesawat lah, bunyi apalah tuh, adrenalin. Terima kasih. Sambil sarapan ya. Aku dikasih sarapan cuma telur 2 biji sama air jeruk. Kira dikasih sarapan apa? Udah barusan udah telepon. Vimela Hermes dupenya cantik Kak. Iya. Boleh peluk, boleh banget. Nanti aku peluk balik ya. Teman-teman yang jual skincare, mungkin karena itu cantik nggak cantik itu masalah selera. Yang penting kulitnya. Penjual skincare itu harus kulitnya sehat. Maaf kalau berkata kasar saat melawan pengikutnya ENM. Iya nggak apa-apa kalau untuk mirroring nggak apa-apa, tapi jangan kita ujuk-ujuk ya, jangan kita ujuk-ujuk menghina Dina gitu. Kalau misalnya kamu dihina terus ya dibalas ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kayak kubu mereka itu body shaming jangan ya. Jangan ya. Matikan bibit-bibit pembuli. Betul ya. Hiburan di kala guna-guna. Ya itu jeruk. Ini jeruk biasa panas. Panas guys. Udah masih panas banget. Bella Sengkei, Lombok menyapa. Coba Nepos udah dari mana aja? Nepos dari mana udah hadir? Toko tasnya masih sementara masih online, ada Instagramnya Vimela. Kalau mau lihat lihat fisiknya ada di, aku salah ngomong ya. Ada tokonya di Pacific Place. Nah, sama nanti aku lagi siapin tokonya di BSD. Jelas kita kan udah usia pasti aja ada lemak di sini pakai baju ya, nggak masalah.
karena aku pakai bajunya press ketat, pasti gitu. Biar kelihatan mana sih yang perlu dikecilin saat olahraga. Panas guys. Dari Belanda. Dikasih garam sama lada. Dikasih garam sama merica. Buka Vimela di GI. Repot ininya, repot. Aku tuh pengen buka Vimela nanti di kota-kota besar. Malaysia ternepos-nepos ya. Thank you. Kita tuh malu sama negara tetangga ya. Jangan dibiarin tuh bibit-bibit pembuli. Iya, Vimela punya aku sama 2 temenku. Punya bertiga. Di beach walk. Susah deh kayaknya kalau di Bali karena terlalu mahal. Untuk Untuk turis-turis juga mungkin ini ya. Tapi nggak tahu ya. Lihatlah nanti. Vimela itu artinya Fitri Amelia, woman ya. Mana ini Gaby? Kalian nggak ada yang bisa manggil Gaby? Aku nggak suka telur setengah matang. Iya udah bersih. Nggak bisa join. Oh iya lagi OTW gereja. Selamat beribadah ya. Kenapa sama Gaby? Katanya Gaby kasih tahu kalau si Uzi itu bawa kabur uangnya Yoke. Aku pengen tahu juga versinya dari dia karena aku sudah tahu versinya Yoke dan sudah tahu barang buktinya. Ya sudah bersih, Niga. Aku senang dengan IG baru aku ini. Bersih. Aku mah telur ayam apa aja lah, yang penting telur, jangan telur unta aja. Jayapura juga ternepos-nepos. Thank you. Jadi aku makan telur 2. Iya. Senang sama baju Vimela. Iya, bagus-bagus. Sulawesi ternepos-nepos juga. Telurnya nggak dikasih garam. Dari tadi aku ngasih garam. Panas. Adik tiri ya. Adik tiri aku itu yang bener-bener. Mungkin karena kita dibesarkan dengan vibe yang berbeda dengan orang yang berbeda. Kita dalam satu pohon kelapa aja ada tuh kelapa yang apa namanya? Apa namanya kelapa kalau yang itu tuh? Yang busuk.
Ini garam ya. Palembang juga ternepos-nepos. Angela Putri. Ya itu. Kita nggak bisa menolak mau punya saudara seperti apa sifatnya. Yang dari kecil sama-sama aja, kadang-kadang pada berantem ya. Pada, apalagi aku mesti uzi-uzi itu. Aku nggak kenal sama dia. Tiba-tiba dalam hidup aku katanya aku punya adik tiri aja. Terus aku mau bilang apa? Mau bilang, ya Allah nggak mau, aku kan nggak bisa. Sampai kalau dia akhirnya jadi kayak begitu, ya Allah udah bales kan? Nanti Yoka akan kasih tahu siapa dia. Yoka itu begitu disuruh dia. Der 10. Salam buat neneknya ya. Iya, karena waktu itu dia datang ke aku untuk minta bantuan. Sebetulnya aku sering bantu ya, semampu aku sering bantu. Selalu ada masalah dia, nggak pernah ketemu, tapi kalau dia minta bantuan pasti aku bantu. Tapi one day dia minta bantuan, bukan aku nggak mau bantu, aku minta kamu itu mau bikin apa, mana RAB-nya, di mana tempatnya, ngamuk. Lalu ngajarin si Yoke untuk begitu. Nah ini partnya aku klarifikasi terhadap ulah-ulah si Uzi itu ya, karena udah waktunya, sudah waktunya aku klarifikasi dan aku menunggu dia tampil di dunia maya. Lantam lagi saya waktu itu ngata-ngatain aku, fitnah aku nunggu dia. Coba kalau dia benar dan dia benar dia bisa mempertanggungjawabkan perkataannya itu, aku mau ngajak dia live bareng ya, biar kalian tahu. Aku mau ngajak dia live bareng. Kalian kasih tahu tuh sama si Uzi itu, dicari sama aku gitu. Kenapa aku mau klarifikasi? Karena aku udah mau masuki tahap sidang sama Yoke ya. Kalau aku kemarin meluruskan, tetap aja kalau para pembenci mah, apalagi ditunggangin oleh buzzer terus dia bela buzzer semakin gila. Nah kalau sekarang udah waktunya aku sikat, aku tantangin sekarang dia muncul sini, muncul. Nah sekarang aku yang kata-katain dia bukan body shaming ya aku pantas ngatain dia gila ya, karena dia gila, segila itu dia ngarangnya segila itu, sehingga bisa meyakinkan Yoke seolah-olah apa yang seolah dia yang katakan itu benar. Kenal enggak sama dia walaupun dia adik tiri aku nggak kenal dia guys. Aku nggak pernah hidup sama dia, boro-boro hidup dia tidur di rumah aku aja nggak pernah. Jangankan tidur di rumah aku, bertamu kayak orang-orang lain tuh aku jamu, aku ajak ngobrol, itu nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Jadi kalau dia punya foto yang di depan rumah aku, satu-satunya kebanggaan dia itu cuman itu foto aku sama dia, karena dia lagi bertamu. Dari 2002, ya itulah 2022 itulah dia ketemu sama si Uzi, bergabung sama si Uzi, lalu didoktrin sama si Uzi. Ya mungkin Yoka nggak pernah berpikir ada saudara seperti itu di hidup aku ya. Dia kan ngedengarnya dari sebelah pihak, jadi dia percaya aja. Begitu dia kena ditipu sama si Uzi, dibawa kabur uangnya, dibawa lari paspornya, baru dia sadar. Tapi kan itu balasan buat si Yoke ya. Kasih tau lah yang tahu sosmednya si Uzi Tuti itu ya, dicari gitu sama saya. Ayo live bareng di sini. Sama seperti aku ngajak live bareng Gaby. Iya bodohnya begitu, makanya Yoka menyesal. Bukan ini telur biasa.
Aku diem aja bertahun-tahun digituin ya sama si Uzi itu. Sok taunya itu udah kayak bener-bener itu dia udah kayak adik kakak yang saling menyayang, kayak anak aku, kayak Naira Keira. Jijik banget aku. Tapi gimana pun kan dia seibu ya sama aku. Kita kan nggak bisa menolak itu. Sekarang partnya kalau kalian bertanya tentang doxingan si Uzi itu, si Uzi Ibrahim apa siapa itu namanya, aku luruskan. Aku tantang dia untuk live bareng. Kalau ketemu aku nggak mau ya. Amit-amit aku kalau ketemu dia. Bukan aku benci, aku jijik. Si Dora katanya meninggal dunia. Doxingan meninggal dunia itu udah dari tahun 2022 apa 2023 sih, yang kalau aku dari dulu aku doain meninggal, dikasih ucapan duka cita itu permainan jadul. Udah nggak mempan. Bosan klarifikasi masalah judul. Udahlah, apa kata dia aja. Tapi aku haramkan ya. Aku haramkan hidup aku, keluarga aku dikasih uang dari kerjaan-kerjaan haram. Kebebasan orang lain ya. Karena aku agamanya muslim. Mungkin untuk orang-orang yang beragama lain ya sudah, judul gak haram ya gak apa-apa. Go ahead gitu. Tapi buat aku tuh, aku masih bisa cari uang dan ngasih makan anakku di jalan yang benar. Dan aku bilang sama kalian berkali-kali, kalau memang suamiku terlibat urusan judul-menjudul, jangan Pak Polisi yang nangkep aku, istrinya yang nganterin dia ke kantor polisi ya. Tapi kan setiap aku ngomong begini kepanasan kubu sebelah. Gara-gara podcast Deddy Corbuzier aja heboh banget ya. Kan udah dibantah, setelahnya ada podcast lanjutan dari lawyernya Pak Menteri. Aku juga nggak tahu lah itu Deddy Corbuzier disuruh siapa. Biarin aja, bebasin aja. Enggak, aku belum pergi umroh. Nanti aku insya Allah akan umroh setelah aku titik-titik. Uzi baru ngoceh-ngoceh lagi di feednya ya. Kalau dia ngoceh gitu ya, kalian ingat aja itu bukan manusia ya. Suruh balikin paspornya Yoke sama suruh balikin uangnya. Jangan ngeles karena itu fakta. Dia ngerampok ngerampok ATM-nya Yoke sampai 700 juta. Makanya Gaby mana nih? Gaby harus diajak naik karena itu yang Yoke kasih tahu, dan dia kirimkan rekening, dia kirimkan nomor rekening mutasi rekeningnya ke aku. Bercanda seng, pagi-pagi sudah emosi seng. Bye, bercanda. Binatang dia bilang pagi-pagi si bercanda ini kesel ya. Binatang, teriak binatang itu nggak usah emosi. Ya aku mah nggak akan baper. Kan aku udah bilang sama kalian, dia panggil-panggil aku binatang, padahal dia mendukung binatang ya kan. Dipanggil-panggil miskin, yang ngatain aku miskin ya miskin. Kalau suruh baikan antara Uzi dengan Niki, suruh siapa? Suruh pilih mana? Nggak dua-duanya ya. Nggak ada pilihan. Liani_Presley, nggak ada pilihan. Nggak usah dua-duanya. Gak usah terpancing sama binatang ya, makanya aku blok. Di sini nepos-nepos ya nggak usah ada. Jangan biarkan sampah-sampah masuk ke sini. Kasih tahu aku ya siapa yang harus aku blok.
Kalau dia mau nyampah di rumahnya aja sendiri. Flower pink. Oh. Renzo belum, Renzo masih libur sampai tanggal 28. Masih lama. Mau kirim ayam bakar? Ah, mau, boleh ya, kirim aja. Nanti kamu DM, nanti aku kasih alamatnya. Tapi kemasannya harus higienis ya. Kalau dikirim pakai Gojek atau pakai apa tuh? Nanti kalau enak aku promosikan. Iya, kalau memaafkan mah udah memaafkan. Aku mah nggak ada dendam ya, jijik ya. Tapi aku maafin. Tapi aku nggak mau berurusan lagi sama manusia-manusia itu. Ya, tapi kan Allah maha membolak-balikan hati manusia ya. Tapi dari diri aku sendiri aku enggak. Main ke Batam, ya belum, aku belum mau. Tanggapan komennya Melvin, udah aku udah bosen aku. Nggak apa-apa, nggak masalah, mereka baikan nggak masalah, bagus. Kalau saling support bagus. Kita harus fair dan kita tuh nggak boleh orang lagi musuhan atau orang lagi apa jadi silaturahmi, jadi saling memaaf-maafkan, terus kita marahkan, kita bukan ya, kita bukan itu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Aku tuh yang masalah sama Samira itu kalau dia nge-review skincare orang lain sehingga orang lain jadi bangkrut, itu nggak boleh kan, dia harusnya kasih ke BPOM ya. Itu aku konsisten kalau masalah skincare. Kalau masalah dia mau baikan sama siapa, mau sekalipun nanti dia mau baikan sama Reza Gladys deh, aku dukung gitu. Karena memang manusia itu tempatnya hilaf, tempatnya salah dan hilaf. Kita nggak boleh kalau ada orang yang mau berniat baik terus orang jadi baik, kita nggak boleh juga kayak kesel gitu, nggak boleh kan, kita punya adab ya. Ketek berlemak, iyalah ketek aku mah berlemak karena aku pakai baju ketat habis olahraga. Kalau aku pakai baju gombrong ya nggak kelihatan. Nggak masalah, I love my body ya, aku suka sama badan aku. Ya, kalian sampaikan aja sama Samira, sama Melvina. Aku setuju kalau mereka saling apa tuh katanya mahap lahir batin kan, aku baca selewat, bagus. Kita itu mau apa sih hidup? Kita umur nggak ada yang tahu. Kalau kita masih belum minta maaf sama orang yang kita sakitin atau tersakiti atau begitu juga sebaliknya, nah masa mau bawa-bawa begitu? Mau bawa-bawa amarah, angkara murka. Harus fair kita ya. Aku kan konsisten, aku nggak suka sama Samira itu karena apa? Karena aku keluar dari BPOM bareng-bareng sama dia, ujuk-ujuk dia review skincare itu doang. Kan udah dikasih tahu nggak boleh. Tapi kalau dia sekarang udah stop, udah nggak review-review lagi, ya bagus. Artinya apa? Dia dengar apa kata pemerintah. Gak usah digede-gedein. Kalau misalnya kemarin dia ngelaporin aku ke PMJ, aku akan hadapi. Itu aku akan hadapin. Kenapa dia ngelaporin aku? Kan aku juga ada sebabnya. Karena aku nggak pernah memulai, dia duluan yang panggil-panggil nama aku. Jadi aku ingetin kalau dia pun kan punya masalah, dia fokus sama masalahnya. Jangan ngurus-ngurusin masalah yang nggak penting. Orang itu kalau bela diri ya, kalau misalnya orang itu kalau orang itu bisa jemput nama, disebut nama balik, jangan marah. Kalau orang diapain tuh kalau dibales jangan marah. Karena kan aku sekarang vibe-nya apa? Vibe-nya ngelawan, jangan diem aja. Mirroring ya. Paham gak kalian mirroring? Orang berbuat apa ya kita mirroring, bales. Love your own body. I love my body. I really love. Aku senang sama badan aku.
Ini kan semalam aku bikin. Ini kalian semalam aku ajak live sambil bikin kuku. Iya, dicubit balik ngamuk. Betul. Tentang ada DJ, aku nggak mau nanggepin lah. Ya DJ tahanan juga kan manusia ya. Ya mungkin karena terdakwa kenal sama si DJ itu ya dia minta perform kali kan ada 17 Agustusan. Nggak masalah itu. Cuman yang masalah kasihan ya begitu si DJ-nya pulang, si terdakwa tinggal di sana kan pasti sedih. Itu. Banyak yang direview produknya amannya bagus. Kalau dia mereview produknya yang bagus-bagus untuk mendukung, mensupport produk lokal, aku tidak masalah, bagus. Tapi kalau ada produk yang kata dia cek lab itu dia laporin dulu nggak ke BPOM, itu masalahnya ya. Se-Indonesia Raya tahu aku benar masa ya, alhamdulillah ya, lama-lama memang banyak yang tahu. Ke Malaysia mau buka, wait ya. Amin Pocut, amin Pocut, terima kasih doanya, doa baik kembali ke kamu ya. Gitu. Jadi nggak usah nanya-nanya apa siapa yang berantem jadi baikan, itu kita harus dukung ya. Rombongan plesir ke Eropa. Aku nggak tahu rombongan plesir ke Eropa siapa aja. Coba ketik namanya. Dikatain ternak. Sama Kak Ica ke Kuala Lumpur, mau nanti kalau dia ke sana ya. Abi pengen tambah langsing, nggak usah Abi. Kamu udah langsing, ntar ketiup angin lagi nyanyi loh. Sling bag ada sling bag, nanti pasti ada. Kalau BPOM takutnya aman-aman aja. Coba dulu, udah nyoba belum? Kalau udah nyoba memang ada aman-aman aja, walaupun udah tahu nggak aman, nah kita demo BPOM-nya. Kalau begitu, coba dulu. Duta klarifikasi, iya memang aku Fitri Saluteru duta klarifikasi. Bila perlu sekali 5 kali. Kalau ada berita apa aku naik nih, aku diberitain ini, aku langsung live, aku klarifikasi. Jangan lupa nonton Rumpi ya. Jangan lupa juga komen ya di feednya Rumpi yang ada buka akunnya. Aku di buzzer komen yang kesel. Yang kesel, yang gila-gila masuk TV, padahal kalian tadi udah aku bacain WA. Berapa kali aku nolak, dari tahun berapa aku nolak, dari bulan apa yang 2025 ini aku bilang gak bisa ya. Badan kakak keren, sehat. Thank you. Bahas sekolah yang di Singapura yang mana, coba DM ke aku. Aku taunya di feednya Dokter Andreas ya, ada bullying juga di Medan. Duh, kasihan banget. Si Lintang nggak sadar kakaknya kena karma. Dia sadar sebetulnya, cuman kayaknya dia itu ya namanya juga kakak ya. Ya wajar-wajar aja dia ngebela gitu ya. Wajar-wajar aja. Aku nggak mau kayak gini ya. Aku nggak mau kesel sama ucapan si Lintang itu karena dia ngebela kakaknya ya, karena Lintang tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Ya kalau si Lintang ngehina-hina aku, ya masa aku terhina dari orang hina, gitu aja sih, simpel. Cuman aku saranin ke Lintang ya, ada cewek nge-DM aku katanya dia punya utang, bayarlah, kan aku bukan kakak dia ya kan, bayarlah, jangan nyari-nyari aku bukan keluarganya ya. Ini cewek-cewek yang suruh nagihin Lintang, jangan nagih ke aku ya. Kalau dia mau ngapa-ngapain aku nggak peduli lah. Dia kan ngebela kakaknya, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi aku juga berhak ya untuk bilang siapa lu gitu. Siapa lu? Ngawur. Siapa lagi yang ini?
Jangan lupa si Lintang itu lagi kakaknya masuk ke penjara yang di Jaksel sama yang di Serang Banten, kemana dia? Kemana? Nggak usah nggak usah amnesia. Pada marah-marah kan mereka itu waktu si kakaknya berulah-ulah itu. Siapa yang ngurusin kalau bukan aku yang sekarang disuruh dihina-hina sama keluarga terhina itu? Ngawur. Lintang mulai menghina Bu Fit, heran. Yang gak usah heran nih, samanya aja kan itu kakaknya begitu. Tapi bilangin ya masih Lintang, ada cewek yang nge-DM-in aku terus suruh nagih dia, bukan urusan aku. Adiknya sekarang mau gantiin kakaknya cari duit dari meres, udah nggak bisa ya, udah nggak bisa. Kalian sekarang kan udah pinter kan, aku bilang jangan mau diperes-peres jadi ditakut-takutin atau menormalisasi preman sosmed ya, jangan. Soalnya dia makan cukup. Tunggu, delay, ada telepon, aku reject dulu. Duta Intel, duta copet, sering posting sama kakak, iya, karena dia nggak berhasil nyopet. Kesel dia. Aku nggak mau ngeladenin sampah-sampah begitu ya. Aku cukup sekali aja. Pokoknya teman-teman aku udah aku kasih tahu kalau si duta copet itu DM minta uang jajan atau apa, jangan digubris, kasih aja ke fakir miskin, kalau ke anak yatim. Penjahat dia. Iya mungkin ya, mungkin niru kakaknya nyenggol sana sini. Tapi aku mah nggak terlalu ini sih ya, soalnya setahu aku dia tuh anak baik ya. Pada saat kakaknya berulah ini itu kan dia yang selalu ngurusin anaknya ya. Menurut aku dia anak baik. Kalau sekarang dia begitu, ya kita harus fair ya. Kalau sekarang dia begitu, ya mungkin disuruh atau dia tergerak hatinya untuk mengikuti jejak kakaknya, ya sudah, nggak masalah ya. Sudah jam 11, terima kasih yang sudah nemenin aku live pagi ini. Jangan lupa nanti nonton Trans TV ya. Dan untuk kalian para nepos, silahkan komen di feednya Trans TV yang ada muka akunya itu tuh. Lagi pada kepanasan buzzer-buzzer. Bye.